Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat siang menjelang sore. Selamat berjumpa dengan Forum PRB Kabupaten Sampang dengan saya Mbak Riza. Di season ini Forum PRB Sampang mencoba ngobrol seputar tentang kebencanaan dengan tema orari. Dan telah hadir tamu sahabat Forum PRB Sampang, yaitu Bapak Sugi. Selamat sore Mbak Risa. Iya, sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi gimana Pak di perjalanan menuju ke sini? Alhamdulillah lancar, tidak ada sedikit pun aral di jalan. Mudah-mudahan juga kabar baik menyertai Mbak Risa sekeluarga. Alhamdulillah. Oke. Melihat dengan tema yang akan kita angkat sekarang, apakah Pak Sugi di sini sudah lama bergelut di bidang orari ini, Pak? Jadi begini, Mbak Risa, sedikit ya saya ulas mengenai keanggotaan orari. Jadi orari itu adalah organisasi radio amatir Indonesia. Kebetulan juga sejak tahun 2010 orari itu sudah aktif ada di Kabupaten Sampang. Dilantik oleh orari daerah Jawa Timur. Kebetulan saya juga pada saat itu adalah salah satu pengurus di kepala bidang bagian organisasi. Jadi yang yang menjembatani kepentingan teman-teman anggota orari Sampang baik itu ke orari daerah Jawa Timur maupun ke orari pusat di Jakarta. Jadi orari Sampang ini mulai aktif sejak tahun 2010. Yang sebelumnya memang sempat vakum beberapa tahun karena memang kepengurusannya ini sempat tidak ada musyawarah daerah. Sehingga perlu dilantik oleh orari daerah Jawa Timur. Oke. Kenapa Pak Anda sendiri suka dengan di bidang orari ini? Jadi begini Mbak Risa, karena memang basic saya adalah dulu penggemar hobi, salah satu hobi di elektronik. Kebetulan juga orari ini salah satunya adalah menampung semua penggemar hobi elektronik, sekaligus juga membantu menyampaikan komunikasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama di bidang kebencanaan, karena memang orari ini salah satu cadangan strategis dari pemerintah pusat terkait di bidang komunikasi, baik itu komunikasi kebencanaan, dukungan komunikasi di Lebaran, angkutan Lebaran, dan pilkada. Ya. Mungkin itu Mbak Risa. Oke. Selama ini semenjak Pak Sugi ada di orari, ada enggak Pak kesulitan atau kendala yang pernah Bapak alami? Kalau secara pribadi saya sendiri sih belum pernah ya. Tapi memang kami secara periodik tiap bulan kami melakukan secara rutin melakukan proses rapat lah, ketemu dengan teman-teman anggota orari, khususnya di orari lokal Sampang. Kita bahas kira-kira misalkan nih ada izin amatir radio yang sempat mau habis masa berlakunya, kita sempat juga sharing kira-kira mungkin ada perangkat-perangkat mereka yang rusak, karena memang ikatan secara emosional ini kami perlukan dalam organisasi ini, sehingga apabila ada perangkat, ada sesuatu yang memang kurang baik, sehingga kami pun juga secara bersama-sama untuk bisa memperbaikinya. Oke Pak. Untuk orari katanya ada frekuensi khusus nih Pak ya. Harus izin atau tinggal beli kemudian bisa gabung? Jadi begini Mbak Harsha, ada peraturan menteri dari Menteri Perhubungan KM 49 tahun 2002 dan KM 77 tahun 2003 yang mengatur spektrum penggunaan frekuensi. Jadi memang ada dua keputusan menteri tersebut.
yang satu untuk adalah Orari, yang satu untuk teman-teman Rapi. Dalam hal ini adalah Radio Antar Penduduk Indonesia. Jadi di situ di keputusan menteri itu dijelaskan bahwa untuk Orari itu ada spektrum tersendiri. Untuk frekuensi 80 meter band, 40 meter band, kemudian 2 meter band dan ultra high frekuensi ini adalah bagian dari Orari. Nah, di luar itu ini adalah frekuensi bagian teman-teman Rapi. Dari di frekuensi 2 meter band itu ada frekuensi 142 MHz sampai dengan 143 MHz. Itu adalah untuk peruntukannya teman-teman Rapi. Jadi di situ memang di peraturan Menteri Perhubungan tadi disebutkan semuanya untuk menjadi anggota Orari ini harus mengikuti ujian nasional amatir radio yang dilaksanakan oleh Orari daerah Jawa Timur. Kalau memang ini Sampang, jadi nanti yang akan melaksanakan itu adalah Orari daerah Jawa Timur. Kemudian ketika ini peserta tadi lulus, ini akan diberikan izin amatir radionya melalui Orari Pusat, karena yang berwenang mengeluarkan izin itu adalah dari Orari Pusat dan Dirjen Parpostel yang ada di Kementerian Komunikasi Kominfo. Nah, di situ nanti ketika anggota Orari tadi sudah mendapatkan izin amatir radionya, dia boleh mengudara. Jadi selama itu sebelum mendapatkan izin amatir radio, ini sebetulnya secara aturan memang dilarang. Tapi terkadang masyarakat di Sampang ini, khususnya Sampang ya, cerengan sengkok lemeleh hati tibi seporana tang colok tibi frekuensi andin Gusti Allah mapah bedelang larang. Itu pernah sempat terdengar bahasa seperti itu. Artinya kita berikan pemahaman bahwa ini aturan yang dibuat oleh pemerintah, karena memang di aturan tadi disebutkan bahwa juga akan ada penertiban frekuensi. Jadi mulai dari semuanya, frekuensi penerbangan, frekuensinya radio swasta niaga seperti yang ada di Kota Sampang ini semuanya akan ditertibkan. Jadi kalau memang ini izinnya tidak ada, terus kemudian frekuensinya juga ngawur, bahasanya juga ngawur, ini akan ditertibkan oleh Badan Monitoring Frekuensi yang ada di Jawa Timur. Begitu Mbak Arisa. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, untuk Orari sebenarnya itu kan bisa dikatakan sangat penting ya Pak ya. Terus seberapa penting ya Pak kira-kira? Seperti yang saya tadi jelaskan bahwa Orari ini bagian dari cadangan strategis nasional dalam bidang komunikasi selain teman-teman Rapi. Contohnya ya pada saat itu ada bencana tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Itu ada bencana tsunami. Jadi PLN bailout, terus kemudian komunikasi juga lumpuh di sana, jaringan telepon juga lumpuh, sehingga pemerintah pusat, karena memang ini tanggap bencana nasional, minta dukungan komunikasi dari teman-teman Orari dan Rapi untuk komunikasinya, baik itu yang dilakukan oleh teman-teman Basarnas, teman-teman BNPB, teman-teman dari Orari sendiri, teman-teman TNI Polri, apa semuanya untuk membantu komunikasinya, karena memang pada saat itu PLN juga mati, jaringan komunikasi juga lumpuh, sehingga itu yang dibutuhkan oleh komunikasi ini oleh teman-teman yang ada, relawan yang ada di Aceh pada saat itu Mbak Risa. Berarti sangat membantu ya Pak. Sangat penting dan sangat membantu sekali. Oke. Di Orari ini ada enggak Pak kelebihannya tentang Orari ini? Kelebihannya itu seperti apa gitu Pak? Kelebihan dari dibanding dengan apa ini dulu Mbak Idrisa? Dibandingkan dengan gadget yang kita pegang sekarang. HP misalkan itu ya. Jadi begini, untuk Orari dalam hal ini misalkan ini pemakaian HT ini, handy talkie seperti ini ya yang sebawah ini adalah komunikasi satu arah. Jadi kalau saya menyampaikan ada berita penting yang harus disampaikan, misalkan ketinggian air di Kedungdung misalkan, dan mengancam air di Sampang dengan ketinggian sekian, ini disampaikan melalui ini. Jadi saya misalkan ada teman-teman, katakanlah nih ada teman-teman FRB yang ada di Kedungdung menyampaikan ke saya. Jadi saya tidak bisa langsung ngomong, kecuali kalau teman yang ada di Kedungdung bilang ganti misalkan, baru saya masuk. Jadi ini adalah penggunaan teknologi satu arah, alat komunikasi satu arah. Jadi harus bergantian. Beda dengan gadget.
HP misalkan ya, gadget HP ini. Jadi dia dua arah. Jadi meskipun pakai telepon seperti ini, dia masih bisa mendengarkan suaranya Mbak Arisa. Saya telepon misalkan, halo Mbak Arisa, gimana kabar? Sampean kan bisa nyaut tanpa saya bilang harus ganti. Jadi itu perbedaannya. Nah, kelebihannya ini adalah bebas pulsa. Jadi tanpa pulsa pun, yang penting ini ada baterai, dia bisa sudah menyambung. Di samping itu ada beberapa kelemahan lainnya, karena memang ini diperuntukkan untuk hal-hal yang kalau memang kebencanaan, ini hanya untuk kepentingan yang sifatnya kebencanaan. Jadi pada saat dibutuhkan saja, kecuali kalau memang itu ada base station. Base station ini adalah perangkat yang ada di rumah, yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Berarti tidak bisa digunakan secara pribadi ya Pak ya? Boleh saja Mbak Risa. Jadi kalau saya misalkan ada hal penting ya dengan Mbak Risa juga ada komunikasi di sana, HT juga, jadi saya ngobrol tanpa pulsa. Itu kelebihannya. Di samping beberapa kelemahan yang lain. Ya, Oke, betul. berarti tidak usah beli pulsa Pak ya? Betul. Apalagi nih musim pandemi sekarang Betul, ini. tak pajuh senyawa konter. Iya betul Pak. Oke, konon menjadi alat komunikasi ketika semua sambungan komunikasi mati pada kejadian bencana dahsyat seperti tsunami Aceh lalu. Mungkin bisa diceritakan Pak, bisa sangat berharga gitu. Iya, tadi yang saya jelaskan tadi, karena memang Orari dan teman-teman Rapi ini adalah cadangan strategis bagi pemerintah. Jadi pada saat namanya cadangan, berarti pada saat dia dibutuhkan, on call harus siap gitu loh. Jadi contoh juga yang kemarin di mana ada bencana tanah longsor, terus angin banjir bandang, angin puyuh, apa itu semuanya. Ketika jaringan listrik, jaringan telepon apa semuanya dilumpuh, baru teman-teman pakai ini. Kecuali kalau memang ada di pelosok yang memang jaringan sinyalnya tidak ada sama sekali, baru kita memakai ini. Iya, berarti namanya juga cadangan, kapanpun dan dimanapun. Betul. Harus kita siap bisa gunakan. Oke Pak. Sesulit apa ya Pak untuk menjadi anggota Orari di Kabupaten Sampang ini? Jadi begini Mbak Arisa, syarat untuk menjadi anggota Orari harus mengikuti ujian nasional amatir radio yang dilaksanakan oleh Orari daerah. Kemudian dari situ calon peserta tadi memang harus mengikuti ujian. Ujiannya itu relatif karena memang sekarang ini sistemnya sudah tidak lagi sistem manual seperti dulu. Sekarang sudah sudah pakai teknologi, canggih semua Pak, canggih semuanya. Soal ada di dalam PC, kemudian dijawab secara online. Jadi bagi yang mungkin tidak terbiasa dengan pertanyaan itu, mungkin secara tidak langsung dia merasa sulit. Tapi terkadang begini, kami dari Orari daerah, Orari lokal Sampang, setiap ada kegiatan mau ujian nasional itu kami selalu mengumpulkan bagi calon peserta itu. Jadi kami berikan contoh soal, kisi-kisinya seperti apa, jawabannya seperti ini, sehingga mereka pada saat ujian tadi tidak terlalu kaget dengan pertanyaannya. Mereka sudah terbiasa, jawabannya pun juga kemungkinan juga pertanyaannya juga mirip-mirip, sehingga paling tidak dalam satu periode kegiatan ujian nasional itu kami targetkan 100% bisa lulus, sehingga mereka bisa menjadi anggota aktif dari Orari lokal Sampang. Jadi kalau kita berbicara sulit mungkin relatif ya, karena memang tiap SDM yang calon peserta ini berbeda. Tapi kami tetap berusaha bahwa bagaimanapun ini masih menjadi tanggung jawab pengurus lokal, sehingga kami juga memberikan ruang dan waktu, kesempatan untuk bisa belajar bersama sebelum mengikuti ujian nasional. Sehingga tidak ada rasa kesulitan itu. Betul, ya, Pak? Betul Mbak Risa. Ini Pak yang saya dengar lagi tentang komunitas seperti Rapi. Nah, ini perbedaan antara Orari sama Rapi itu apa ya Pak? Iya. Jadi di organisasi keamatiran ini memang di Indonesia yang baru diakui oleh dunia internasional adalah Orari dan Rapi. Orari adalah organisasi radio amatir Republik Indonesia. Yang Rapi radio amatir penduduk Indonesia.
sama-sama ini bergerak di apa namanya di bidang komunikasi kebencanaan. Secara verbal bahwa perbedaannya memang kalau di Orari harus ada kecakapan di bidang elektroniknya. Karena memang semua ini berangkat dari hobi mengenai elektronik. Jadi harus ada eksperimen-eksperimen untuk mengembangkan bagaimana alat-alat itu lebih canggih. Contohnya kalau dulu ini tahun 2005 kami masih mempergunakan kode Morse untuk bisa mengirimkan bahasa berita kepada penerima untuk bisa diartikan bahwa ini katakanlah ada bencana. Nah, sekarang pun juga kami kembangkan dengan menggunakan sistem internet. Jadi tidak lagi menggunakan frekuensi. Ya, jadi harus ada pengembangan teknologinya di situ. Ini untuk Orari. Perbedaan dengan RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia ini terutama di bidang percakapannya. Kalau tadi Orari harus ada hobi yang bisa membuat bagaimana perangkat ini lebih canggih. Kemudian bahasanya pun juga, verbalnya juga harus ditata dengan baik, beretika. Demikian pula di RAPI. RAPI pun juga harus ada berbicaranya, tata bahasanya juga harus beretika, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan ada kode 10. Itu perbedaannya, Mbak Risa. Jadi kalau RAPI, misalkan saya menanyakan Mbak Risa dengan melalui HT ini, Mbak Risa 10.2 di mana? Itu bahasanya RAPI. 10.2 ini artinya Mbak Risa posisi sekarang di mana? Ada kode tertentu. Kode tertentu yang menyatakan bahwa ini kode verbal bagi RAPI. Beda dengan Orari. Kalau Orari, halo Mbak Risa, silakan Mbak Risa posisi di mana sekarang. Jadi tidak perlu ada kode 10 lagi. Berarti itu perbedaannya. Bedanya di situ, Ya, Pak, betul. ya. Bahasa verbal saja yang membedakan, Mbak Risa. Oke. Tahun berapa, Pak, Orari itu lahir di Indonesia? Semenjak Bapak masuk di Orari ini, mungkin Bapak bisa paham semua. Jadi Orari itu berdiri sejak tanggal 9 Juli tahun 68. Ya. Jadi berangkat. Waktu itu saya belum lahir loh, Pak. Saya juga belum lahir. Saya kebetulan lahirnya sebelum itu juga, Mbak Risa. Jadi berangkatnya memang secara secara sejarah memang pada saat itu ada sekumpulan anak muda yang kemudian ini membentuk komunitas sehingga munculnya pada saat itu namanya Radio Malabar yang ada di Jakarta, Mbak. Ada di Jakarta. Itu cikal bakalnya Orari sebetulnya. Nah, kemudian dari situ dikembangkan komunikasinya, komunikasi satu arah tadi, kemudian diperkuat lagi dengan keputusan pemerintah dari pusat sehingga dibentuklah Orari waktu itu. Jadi secara sejarahnya memang tadi dibentuk oleh sekumpulan anak muda yang kemudian membentuk namanya Radio Malabar. Betul. Itu dilahirkan yang waktu di Indonesia. Cikal bakalnya. Nah, waktu lahirnya. Terus kalau di Sampang ini, Pak, aktif pada tahun berapa, Pak? Iya, jadi untuk yang Kabupaten Sampang memang ini dibentuk sebetulnya sudah lama, Mbak Arisa. Jadi cuma karena ada kevakuman beberapa tahun itu, pada tahun 2010 kami dilantik lah oleh Orari daerah Jawa Timur untuk kepengurusan untuk memanajemen teman-teman anggota Orari ini dengan membentuk kepengurusan yang ada di Sampang. Berarti dibentuk ulang, Pak. Gitu. Betul. Jadi sebelumnya ini vakum karena memang pertama juga banyak kolsen. Kolsen ini nama panggilan. Izinnya teman-teman ini banyak yang sudah expired, sudah tidak berlaku sehingga kadaluarsa sehingga ini oleh Orari daerah Jawa Timur bukan dibekukan tapi memang dibuat semacam ini tidak aktif. Kalau dibekukan ini kan berarti kan ada persoalan secara administratif. Tapi karena memang ini kolsennya ini banyak yang tidak diperpanjang, mati, terus kemudian operatornya pun juga banyak yang meninggal sehingga ini dibuat demisioner oleh Orari daerah Jawa Timur. Kemudian baru pada tahun 2010 kami dikukuhkan, dilantik oleh Ketua Orari daerah Jawa Timur untuk bisa
memanajemen lah teman-teman anggota orari yang ada di Jawa Timur ini sampai dengan tahun 2015. Jadi memang periode kami pada saat dilantik itu dari 2010 sampai 2015. Iya. Sampai sekarang, Mbak Risa. Oke. Waktu vakum itu lama ya, Pak? Maksudnya vakumnya itu sampai berapa waktu? Nah, itu sejarahnya saya juga belum begitu paham ya, Mbak, karena memang saya berangkatnya di 2010. Terus menjadi anggota itu sejak 2010. Sejarah ke belakangnya ini saya juga belum begitu paham sejak kapan ini dia misioner. Iya. Melihat dari keaktifan, kenyamanan dan kelancaran itu lebih enak mana antara sebelum vakum dan sesudah vakum, Pak? Menurut Pak Sugi sendiri. Ya, begini, bagi anggota orari sebetulnya memang lebih condong kepada kepengurusan. Iya. Karena begini, Mbak Risa, jadi segala sesuatu ketika ini ada pengurus, ini pasti ada manajemen. Iya. Kalau ini pengurusnya bisa memanajemen dengan baik, tentunya teman-teman anggota di bawah itu tuh merasa nyaman. Beda ketika ini demisioner, tidak ada pengurusan. Kalau ada IAR, izin amatir radionya sudah tidak berlaku, ini saya harus mengurus kemana? Iya. Kalau ada pengurus ini kan tinggal, misalkan saya ini anggota ya, misalkan pengurus mohon izin, saya anggota izin amatir radio saya ini sudah tidak berlaku lagi. Iya. Mohon petunjuk. Jadi kalau memang sudah masuk ke pengurus ini biasanya pengurus yang akan bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan ke daerah. Sehingga ini anggota ini merasa lebih terbantu, sangat terbantu. Ketimbang dia harus berangkat sendiri, rekomnya pun juga tidak ada ketika ini demisioner. Berarti Begitu, tinggal konsultasi dan koordinasikan kepada pengurus. Betul. Oke, Pak. Makasih. Omongan orari nih, Pak. Ada berapa anggota orari secara keseluruhan di Sampang ini, Pak? Maksudnya jumlah anggota orari yang ada di Kabupaten Sampang ini. Iya. Jadi begini, Mbak Arisa, ya, sebelum dilanjut saya minum dulu ya. Oh iya, monggo, Pak. Saya juga. Ini dari tadi cuma ngobrol. Udah juice. Ini mudah-mudahan ini Mama muda. Mantap ini. Bismillah. Saya lanjutkan, Mbak Arisa. Jadi sampai dengan tahun ini jumlah anggota orari yang ada di Kabupaten Sampang ini sekitar 50-an station. Station ini sama dengan operator yang ada di rumah. Karena kami berbicaranya anggota orari itu ada di rumah. Kalau ini kan dia bergerak. Iya. Saya bisa kemana-mana. Yang station di rumah itu ada di rumah. Jadi ada sekitar 50-an station yang masih aktif dan ada beberapa calon peserta yang menjadi binaan kami, terutama ada di daerah Gunung Mate ini, Mbak, karena memang di sana ada radio pancar ulang di mana daerah Gunung Mate, dan mereka pun juga kemarin sempat merasa kami harus ada izin ini, Bapak, kami kemana, kami harus bagaimana. Yang mereka khawatirkan ini ada dari balai monitoring yang kemudian mensweeping perangkat mereka ketika ini tidak berizin, tidak mempunyai izin. Ini pasti mereka akan perangkatnya akan disita oleh balai monitoring tadi. Jadi ada sekitar 15 orang yang calon peserta. Dan insya Allah juga bulan depan ini ada ujian amatir radio di Kabupaten Sumeneb, Mbak. Okay. Jadi 15 orang ini akan kami coba untuk mengikuti ke sana untuk ikut ujian. Memang ada batas Pak, target untuk anggota ini harus berapa gitu enggak? Kalau secara aturan sih enggak ada. Karena memang itu berangkat dari kesadaran masing-masing. Dia mau sama seperti kita punya sepeda motor, kalau dia tidak sadar mau mengambil SIM juga seperti itu. Jadi kalau dia sudah punya perangkat tergantung kesadaran dari masing-masing. Kemauan dan keinginan. Karena di samping itu juga ada biayanya. Biayanya ini yang terkadang juga memberatkan bagi mereka. Menjadi hambatan, Pak, ya. Salah satunya begitu, Pak. Oke, terima kasih. Untuk terafiliasi, apakah sudah, Pak, ke provinsi dan pusat? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini secara berjenjang. Memang ketika ada sesuatu hal yang
katakanlah ada pengurusan izin amatir Ya. radionya ini secara berjenjangnya dari orari lokal kabupaten kota, kemudian diajukan ke mana, ke orari daerah yang ada di provinsi. Dari provinsi ini merekap semuanya yang ada di lokal-lokal yang masuk ke provinsi, baru ke provinsi, ke pusat. Jadi semuanya ini lagi-lagi ketika ada di pusat, dia ketika ada kekurangan berkas dia akan kembali ke bawahnya. Jadi secara berjenjang dari kabupaten kota ke provinsi, provinsi ke pusat. Jadi memang ini sudah menjadi satu kesatuan, Mbak Arisa, jadi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sampai saat ini untuk anggota orari ini apa masih yang aktif itu hanya di kota saja, apa sudah masuk ke pelosok-pelosok desa, Pak? Ini sementara ini memang sebagian besar mayoritas ada di kota. Sebagian juga ada di Torcun, karena memang kembali lagi kepada ini, Mbak. Kalau yang saya dengar kepada saat mungkin ketika saya jalan-jalan ke Ketapang, memang ada antena untuk komunikasi. Saya tidak tahu apakah itu orari, apakah dia rapi atau memang belum berizin. Di Ketapang ada, di Robotal juga ada. Tapi karena memang melihat dari database kami di orari, memang stesen tadi itu tidak ada. Di Robotal juga tidak ada, Ketapang ada. Kemungkinan memang begini, Mbak Risa. Kalau di Rapi itu kan tidak perlu ujian. Dia cukup mendaftar dapat surat izin. Kalau di orari dia mendaftar harus ikut ujian. Nah, kemungkinan besar kalau menurut saya nih pribadi dia bisa Rapi atau belum berizin yang ada di kecamatan ini. Sebetulnya kalau memang secara database memang mayoritas ada di Kota Sampang, di Sampang Kota. Iya, di Sampang Kota. Betul. Iya, kalau yang belum berizin itu berarti tidak bisa difungsikan, Pak ya? Kembali lagi kepada diri masing-masing. Oh, Jadi kalau memang dia sadar bahwa harus berizin, dia akan mengajukan perizinannya. perizinan. Terkadang begini, mohon maaf ini, saya tidak akan menyebut salah satu daerahnya ya. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, ini perangkat saya beli sendiri, uang saya sendiri. Iya. Seporan colok-colok saya sendiri. Udara frekuensi ini punyanya Gusti Allah. Mapa sampean tur ngatur? Ada yang memang seperti itu. Jadi kami secara periodik memberikan pemahaman melalui pembinaan kepada komunitas yang memang belum mempunyai izin-izin tadi untuk bisa mengambil izinnya. Jadi kami bukan tidak memaksa, yang penting kami menyampaikan bahwa ini sesuai peraturan dari pemerintah bahwa ini harus ada izin. Iya. Ketika ada sweeping dari Balmon, Balai Monitoring, sampean tidak punya izin, pesawatnya disita. Jadi kalau sudah seperti ini kan kembali lagi kepada pribadi masing-masing nih, Mbak Arisa. Jadi kami sebatas menyampaikan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Intinya harus mengikuti aturan dan prosedur Betul, yang sudah ditentukan. betul, Mbak Arisa. Oke, Pak Sugi. Sesulit apa ya, Pak? Ada enggak kesulitan di anggota orari ini? Kalau misalkan ada, sesulit apa sih, Pak, yang ada di Kabupaten Sampang ini? Selama ini memang belum ada ya, Mbak, kesulitan. Tapi kalau berbicara masalah kesulitan ini relatif. Terkadang memang pada saat pengajuan karena butuh biaya pengajuan izin itu, kemungkinan dia secara finansial masih belum punya, tapi dia punya motivasi untuk mengambil izin. Nah, ini kemungkinan kalau memang seperti itu kami masih memberikan toleransi. Oke lah, silakan kalau memang Anda belum mempunyai biaya, mungkin sambil menabung. Nanti pada saat periode ujian kedepannya sampean bisa ikut. Sementara itu kami berikan kartu sementara, kartu izin yang dikeluarkan oleh lokal dan hanya berlaku 1 bulan. Agar ketika ini ada sweeping, mereka sudah terdaftar dan ada niat baik untuk bisa ikut ujian, Mbak Arisa. Ya. Berarti memang anggaplah tidak ada sebuah kesulitan ya, Pak ya. Selama ini belum ada. Selama ini belum ada. Mudah-mudahan dan tidak ada. Amin. Jika kita tidak menjadi anggota orari atau sejenisnya, namun kita tidak mau bergabung, boleh apa tidak, Pak? Kembali lagi ke aturan tadi, Mbak Arisanya. Kembali lagi ke mana? Ke pribadi masing-masing. Jadi kalau memang dia punya kesadaran, silakan mengurus izinnya. Karena memang begini, izin itu kan perlu biaya nih.
Kalau kita paksakan pun juga tidak akan memaksimalkan dia untuk bisa ikut ujian. Yang penting kita sudah menyampaikan, kita melakukan sosialisasi kepada mereka bahwa sesuai peraturan pemerintah mereka harus punya izin untuk mempergunakan frekuensi yang ada di Indonesia. Jadi skupnya sudah tidak berbicara Sampang, tidak berbicara Jawa Timur, tapi ini Indonesia karena peraturan pemerintah itu dibuat untuk seluruh Indonesia. Ya. Oke, Pak. Berarti kalau semua pembiayaan itu murni dari pribadi, Pak ya? Betul. Okay. Betul. Jadi kalau misalkan suatu saat yang sudah masuk di orari ini mau move on, misalkan bisa digantikan secara langsung kan enggak masalah, Pak ya? Maksud digantikannya gimana, Mbak? Maksudnya misalkan Pak Sugi ini sudah aktif ya, nah, terus tiba-tiba Pak Sugi itu pingin keluar karena memang ada kendala atau kerjaan lain yang lebih harus diutamakan. Nah, Pak Sugi ini mengangkat orang lain untuk menggantikan posisi Pak Sugi. Itu boleh kan, Mbak? Apa harus ada ikuti aturan dari awal? Secara aturan tidak bisa, Mbak, karena memang izin amatir radio itu berbicara perorangan sama dengan KTP. Jadi kalau sudah single identity nick saya dipakai orang lain tidak mungkin. Jadi tanda kutip ini tidak dalam diwariskan. Tidak bisa. Ya, karena secara aturan memang itu perorangan. Jadi izinnya nanti berbunyinya ini adalah perorangan, Mbak Arisa. Oke, Pak Sugi, terima kasih. Cukup jelas, Pak ya. Dengan tema yang kita bahas. Alhamdulillah. Saat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Oke, usai sudah obrolan kita kali ini. Terima kasih Bapak Sugi karena telah berkenan mau hadir. Sama-sama, Mbak. Jangan kapok ya Pak kalau kita undang lagi atau silaturahim ke rumahnya. Alhamdulillah saya selalu terima, Mbak Arisa. Oke. Untuk pesan kepada teman-teman di sini, tetap jaga lingkungan, cintai, sayangi, rawat alam kita dengan baik biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan terima kasih kepada mitra Forum PRB Sampang, diantaranya BPBD Sampang, Hotel Panglima yang berada di pusat kota, Salsabila 94,1 FM radionya orang Madura. Dan terima kasih kepada teman-teman media Madura Indep, Koran Madura dan RRI karena telah sudi berkenan untuk membantu dan mensupport kami di kegiatan Forum PRB Kabupaten Sampang ini. Dan terima kasih kepada para mitra yang mendukung kegiatan Forum PRB Sampang, yang mungkin teman-teman ada yang mau nginep di Panglima, butuh hotel, butuh penginapan, silahkan hubungi 0323 321 020. Mungkin teman-teman juga membutuhkan aset digital di VD Trunojoyo Community dan Crypto in Mind, silahkan hubungi nomor 081 082 338 049 700 dan 082 WA 330 577 755. Mungkin ada yang mau pesen makanan atau minuman nih Pak Sugi, ada sudah muncul ini yang kita ada di hadapan sekarang ini Pak Sugi, Mama Muda. Mama Muda Juice. Berarti yang tua ini sekarang sudah ada di belakang ya Pak ya. Maunya yang muda-muda terus. Wah, jusnya mantul ini. Iya, bisa ada makanan, terus jus, segala macam makanan itu bisa mesen di Mekar Catering di Jalan Kenanga, atau Jus Mama Muda bisa hubungi 081 357 004 584 dan 081 235 71 5001. Jika butuh pendampingan advokat bisa menghubungi di Law Firm Trunojoyo dengan nomor 081 90 50 52 873.
Terima kasih kepada teman-teman semuanya dan terutama kepada narasumber kami sekali ini. Sama-sama. Terima Mbak kasih Ida. banyak Pak Sugi. Oke, sama-sama. Ya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.